印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 51-55 Xiao Yan. Huan berkata dengan kejam ke arah Xiao Yan yang tidak tahu metode aneh apa yang digunakan untuk memecahkan formasi. Xiao Yan juga bertanya-tanya mengapa formasi tidak menyerang orang lain tetapi menyerang dirinya sendiri. Tetapi ketika dia pertama kali bersentuhan dengan naga api, dia merasa bahwa naga api itu tampaknya sangat takut pada Xiao Yi. Kemudian, mengikuti jejak Xiao Yi, dia memimpin Yueru melewati formasi. Dengan Xiao Yi memimpin, kekuatan api dan teratai iblis dalam formasi dengan patuh menyerah, dan inilah pemandangannya. Aula itu sangat luas, dan orang-orang berdiri di dalamnya seperti semut. Di tengah aula, ada 7 kelompok cahaya besar. Kelompok cahaya ditangguhkan di udara. Ada hal seperti gulungan, keterampilan dan latihan pertempuran abadi. Hanya mengandalkan fluktuasi menakutkan yang berasal dari kelompok cahaya yang diketahui. Matanya menyapu kelompok cahaya ini yang memancarkan paksaan aneh. Mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti di tengah 7 kelompok cahaya. Di sana, ada kursi batu dan peti mati batu. Peti mati batu itu tenang dan damai. Itu tidak mencolok, tetapi di kursi batu di samping, ada kerangka abu-abu putih, tangan terjepit, duduk bersila. Tulang kaisar. Melihat kerangka itu, mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa sedikit kering. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kerangka Kaisar Dou yang kuat sejak benua Dodi. Pemaksaan di tempat itu seperti dongkrak, menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya merasakan depresi. Ini adalah aula utama reruntuhan, bisik Yueru. Xiao Yan sedikit mengangguk, matanya beralih dari kelompok cahaya dan kerangka, dan melihat ke belakang, di pintu keluar formasi, di mana sudah ada beberapa sosok berdiri, dan semuanya memiliki aura yang kuat, dan di antaranya mereka, Xiao Yan juga melihat Feng Yi, Wu Huan dan lainnya lagi. Hei, itu datang cukup cepat. Melihat angka-angka ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menyeringai di wajahnya. Karena dia juga belajar dari master yang berpengetahuan luas, Raja Naga Emas, bahwa formasi di depan aula utama tidak dapat menghentikan mereka untuk waktu yang lama. Untuk beberapa alasan, formasi tersebut sepertinya kekurangan hal-hal inti. Di dalam aula yang luas, angka-angka itu tersebar, kecuali beberapa penyendiri, sebagian besar sisanya adalah kekuatan besar dengan reputasi kuat di 5 kota besar, kecuali Wu Huan yang kuat di Wucheng dan Feng Yizi di kota Fenglei. Selain itu, kota mati hidup, kota Magnolia, kota binatang, dan kekuatan lainnya semuanya datang ke sini. Tampaknya tujuan mereka cukup jelas. Begitu mereka memecahkan formasi, mereka langsung bergegas ke sini, karena takut mereka akan terlambat selangkah. Orang-orang mengambil, dan ketika Wu Huan dan yang lainnya memasuki aula, Xiao Yan, yang membawa penggaris yang berat, secara alami menarik perhatian banyak dari mereka. Langkah selanjutnya adalah waspada, atau memusuhi, atau bersahabat dengan Xiao Yan. Diproyeksikan selesai. Untuk pandangan ini, Xiao Yan tersenyum dan melirik ke arah di mana Wu Huan dan yang lainnya berada, hanya untuk melihat yang terakhir dan yang lainnya menatapnya dengan muram, mungkin masih mengingat apa yang telah mereka makan dalam formasi itu. Kerugian besar, Xiao Yan juga mencibir di sudut mulut Xiao Yan saat melihat pemandangan ini, di bawah tatapan banyak mata itu. Dia berjalan perlahan ke aula bersama Yueru, lalu berhenti di aula. Berjalan ke aula utama, Xiao Yan baru saja menemukan bahwa ada 7 sosok duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Berapa tahun telah dilestarikan, namun meski begitu, 7 sosok seperti patung batu ini memancarkan aura yang menakutkan, membuat semua orang tidak berani menginjakkan kaki dalam jarak 10 kaki di sekitar tangga. Batu, pelindung. Melihat sosok seperti batu ini tanpa sedikit pun kemarahan, Yueru juga berbisik kaget. Yah, dan aku khawatir mereka adalah penjaga yang cukup kuat. Kamu bisa merasakannya hanya dari ukiran batu. Jika aku mengharapkannya bagus, 7 ukiran batu ini semuanya harus memiliki kekuatan Dodi. Karena ini adalah tempat kaisar kalah, orang-orang ini harus menjadi penjaga kaisar. Mata Xiao Yan juga memancarkan warna yang bermartabat. Meskipun pahatan batu ini tidak bergerak saat ini, namun belum terpicu. Bisa dibayangkan begitu pahatan batu ini diaktifkan atau dibangunkan, pasti akan terjadi pertarungan yang sengit dan luar biasa brutal. Selain itu, ukiran batu ini bisa menjaga aula utama.
Orang-orang ini pasti orang kuat sebelum hidup mereka. Mungkin mereka adalah bawahan kaisar. Kita harus berhati-hati. Xiao Yan juga memperhatikan sedikit perbedaan dengan matanya yang cerah. Mendengar itu, Yueru sedikit berubah. Meskipun 7 pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi tidak mengetahui kekuatan ukiran batu yang jelas, karena mereka dapat mengikuti kaisar, bagaimana mereka bisa biasa-biasa saja. Barisan ini, kalaupun pembangkit tenaga listrik yang hadir bekerja sama untuk membersihkannya, kerugiannya tentu tidak sedikit. Seperti yang diharapkan dari peninggalan kaisar dan yang kuat. Jika ini pertarungan, Yueru juga kagum, dan bahkan dia merasa sedikit bergidik dengan barisan seperti itu. Hati-hati nanti, jangan berpisah. Xiao Yan mengingatkan dengan sungguh-sungguh, lalu menoleh, senyum dengan cepat muncul di wajahnya, dan menangkupkan tangannya ke arah tertentu. Xiao Yan melihat ke samping, ternyata itu adalah King anggota Asosiasi Alkemis Chengna. Hehe, teman kecil Xiao Yan, lebih baik datang lebih awal daripada kebetulan. Ini adalah aula utama. Anda dapat melihat bahwa garis pemisah abu-abu semakin lemah dan semakin lemah. Saya khawatir itu akan hilang sepenuhnya dalam waktu dekat. Lihat ketika dia tiba di Xiaoyan, Bai San juga tersenyum, memimpin apoteker yang kuat untuk datang gelombang dan tersenyum pada Xiaoyan. Elder Bai San, mungkinkah ini tujuan perjalanan ini? Kenapa ada 7? Xiaoyan tersenyum dan bertanya, Bai San ini juga sesepuh dari Asosiasi Alkemis. Yang hadir, saya khawatir dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Asosiasi Alkemis. Bagaimanapun, dia juga seorang tetua nominal dari Asosiasi Alkemis. Yang lainnya tidak dikenal atau lawan. Yah, itu seharusnya benar, tapi menurutku 7 kelompok cahaya seharusnya berhubungan dengan 7 pahatan batu di depanku. Meskipun aku tidak tahu apa hubungannya dengan itu, siapa yang bisa mendapatkannya bergantung pada keberuntungan dan kekuatan. Bai San tersenyum dan mengangguk, dan berkata bahwa dia cukup puas dengan Xiao Yan. Untuk dapat membobol aula jauh di dalam reruntuhan dengan 2 orang, Bai San sendiri, yang sama sekali tidak luar biasa, pasti tidak akan mempercayainya. Pantas saja Presiden menyuruh Xiao Yan untuk menjaganya sebelum dia pergi. Yah, aku juga berpikir begitu. Mendengar ini, Xiao Yan juga menatap ke-7 patung batu itu dengan hati-hati, lalu menyapu 7 kelompok cahaya dengan tatapan aneh. Memang ada banyak kepala bunga di reruntuhan kaisar. Pada akhirnya, tidak mudah untuk mendapatkan 1 dari 7 kelompok cahaya ini. Yah, Bai San tersenyum, matanya menyapu aula, dan dia berkata dengan lembut, teman kecil Xiao Yan, tampaknya ada beberapa orang yang mengincarmu kali ini. Ini hanya masalah kecil. Xiao Yan tersenyum. Yang hadir, yang memusuhi dia, hanyalah Wu Huan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wu Huan memusuhi dia, bahkan jika Wu Huan ini adalah bintang 3. Pada tahap selanjutnya dari Kaisar Dou, Xiao Yan juga tidak takut, dan Feng Yi, Feng Lei Cheng tidak. Boleh dianggap, sebagai permusuhan, paling banyak ada sedikit diskusi, dan kemudian ada orang mati yang mencuri Yueru Crescent Cui Guo, meskipun itu adalah Crescent Moon Cui Guo palsu, tetapi dia tidak bisa membiarkannya pergi. Xiao Yan berbisik kepada Yueru, setelah garis pemisah abu-abu dan putih dilepaskan, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Meskipun benda-benda ini adalah harta yang tak ternilai, semuanya adalah kentang panas. Jika kamu mendapatkannya lebih dulu, itu akan menjadi bencana. Yueru sedikit mengangguk. Dia juga mengerti bahwa begitu harta itu sampai ke tangan mereka, mereka akan segera menjadi sasaran kritik publik. Ada banyak orang kuat di aula, dan 1 orang datang dengan 1 telapak tangan. Hemata Mesis runtuh. Xiao Yan ini tidak hanya tidak lemah dalam bakat kultivasi, tetapi juga memiliki prestasi luar biasa dalam pemurnian obat. Yang paling penting adalah meskipun dia masih muda, dia tidak memiliki kesombongan anak muda. Prestasi masa depannya pasti akan luar biasa. Dia terikat pada asosiasi alkemis kita, dan aku harus mengatakan bahwa ini benar-benar keputusan yang tepat dari Presiden. Tolong jika kamu bisa, jika kesempatan besar ini jatuh pada anak ini Xiao Yan, itu tidak buruk. Tidak heran Presiden akan mengingatkannya untuk menjaga anak ini, bahkan aku bisa merasakan aura yang tidak biasa dari anak ini, sungguh tidak sesederhana itu. Melihat Xiao Yan tidak impulsif di bawah godaan bayi, Bai San juga mengangguk, berat Xiao Yan di hatinya meningkat pesat. Secara alami, Xiao Yan tidak tahu bahwa penampilannya membuat Bai San memberinya banyak poin. Pada saat ini,
dia sedang menatap gugusan cahaya yang melayang di udara aula utama. Mata orang-orang di sekitar mereka semua memantulkan cahaya dari kelompok cahaya. Huan juga menatap 7 berkas cahaya di depannya, dan matanya berputar dengan cepat, tidak tahu harus berpikir apa. Sekelompok orang, terutama Feng Yi, mengerutkan kening dan melihat ke 7 kelompok cahaya. 7 kelompok cahaya, ada hampir 500 orang di aula ini saja. Dapat dikatakan bahwa serigala memiliki lebih banyak daging dan lebih sedikit daging. Segelnya akan hilang. Wajah Xiao Yan serius, dan tiba-tiba dia mendengar tuannya, Raja Naga Emas, berbisik. Tuan, Anda mengatakan ini. Jangan tanya saya tidak tahu banyak tentang reruntuhan pembangkit tenaga listrik ini. Mari kita selangkah demi selangkah. Raja Naga Emas juga melihat kekhawatiran Xiao Yan. Garis pemisah abu-abu putih telah menghilang. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan kemudian banyak orang di aula di depan mereka semua keluar dengan keserakahan yang kuat di mata mereka. Garis pemisah abu-abu putih di depannya perlahan menghilang, dan kemudian dinding pertarungan Qi yang transparan seperti kaca juga pecah dengan keras. Tepat sebelum suara itu turun, seseorang dengan tergesa-gesa bergegas pergi ke salah satu dari 7 kelompok cahaya yang berada di dekatnya. Melihatnya, jelas mereka ingin mendapatkannya terlebih dahulu. Dan ketika sosok itu mendekat, 7 kelompok cahaya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian meledak dengan cahaya yang kuat yang bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya, dan dalam cahaya yang kuat ini, gulungan yang menjulang di dalamnya juga ada pada saat ini. Berubah menjadi gulungan kuno yang terlihat dengan mata telanjang. Di atas gulungan itu, aura aneh perlahan terpancar dari udara aula. Cici, kelompok cahaya memancarkan cahaya yang lebih kuat, dan 7 pita dengan warna berbeda menyapu keluar darinya, lalu perlahan berhenti di depan ketujuh sosok itu. Melalui kilau, mata semua orang samar-samar bisa melihat gulungan itu. Aura kuno terpancar dari gulungan-gulungan ini, menyebabkan mata banyak orang kuat berubah menjadi merah darah. Saat ini, dan napas mereka juga tiba-tiba diperburuk. Keterampilan pertarungan peringkat abadi telah lahir. Kilau melonjak, dan setelah keheningan di aula berlangsung selama sekejap mata, jeritan tiba-tiba bergema, dan kemudian hanya suara bang-bang yang bergema, dan pertempuran yang kuat dan padat meletus dari aula. Berdiri, satu demi satu siluet seperti belalang, mati-matian tersapu gulungan yang berubah menjadi pita. Seluruh aula langsung mendidih. Daya tarik keterampilan pertarungan peringkat abadi jelas merupakan daya tarik yang fatal. Sosok gelap itu dengan cepat menyerang kelompok cahaya yang memancarkan fluktuasi kuat, dan kilatan muncul di salah satu dari 7 kelompok cahaya. Hahaha, keterampilan bertarung tingkat abadi adalah milikku. Pria berkulit gelap itu juga melihat ke langit dan berkata dengan senyum panjang, seolah-olah dia telah melihat keterampilan bertarung tingkat abadi dalam jangkauannya memanggilnya. Seks adalah harta karun, dan jika Anda bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat abadi, Anda mungkin bisa melambung. Maju sudah dekat. Sosok gelap itu tidak bisa lagi menahan senyum di wajahnya, dan kemudian dia menjangkau kelompok cahaya yang kurang dari 1 kaki di depannya. Meskipun semua orang di luar aula utama langsung mendidih, tapi tidak ada yang bergerak. Sebaliknya, mereka melihat dengan hati-hati pada pria gelap yang mengulurkan tangannya untuk meraih bola cahaya. Mereka juga jelas bahwa tidak peduli apakah orang ini berhasil atau tidak, dia akan datang ke aula ini. Seseorang harus selalu menjadi pionir. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan gulungan keterampilan bertarung tingkat abadi, meskipun mungkin ada orang lain yang dirampok nanti. Kemungkinan, jika gagal, bang bang bang, pria gelap itu baru saja melakukan kontak dengan kelompok cahaya dan langsung ditelan. Alih-alih ditelan oleh kelompok cahaya, ketika pria gelap itu bersentuhan dengan kelompok cahaya yang berisi keterampilan bertarung tingkat abadi, itu langsung berubah menjadi sinar cahaya seperti pecahan kaca. Anda harus tahu bahwa sosok berkulit gelap ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik di masa-masa awal Dou di Bintang 3. Saat menghadapi gulungan cahaya misterius ini, dia akan benar-benar sangat rentan, karena bukan hanya tubuh yang hancur, bahkan jiwa pun hancur seketika, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Saya tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, sosok gelap ini adalah tujuan terbaik. Kemudian, dari kelompok cahaya, gelombang suara tajam menyebar di aula utama yang besar. Itu menyebabkan banyak orang kuat mengubah ekspresi mereka sedikit, dan mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari suara ini. Tepat ketika semua orang kaget, suara angin kencang tiba-tiba terdengar di aula,
dan segera kabut putih mengalir dari aula, dan akhirnya berkumpul di tengah aula, dan putihnya menghilang, dan sepertinya ada 7 sosok di dalamnya, cahaya. Ditampilkan di samping grup. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala, tidak ingin melihat bayangan hitam bersih yang menghilang gelombang karena 7 patung batu yang semula ada di aula telah menghilang. Brengsek. Wali itu benar-benar bangun. Melihat 7 pahatan batu yang menghilang dalam gambar, banyak orang melompat dalam hati dan mengerutkan kening. Kekuatan 7 pahatan batu sudah diketahui semua orang yang hadir. Jika mereka bangun, mereka akan memberikan 7 kelompok cahaya yang awalnya langka. Dewa keterampilan bertarung menambah intensitas. Xiao Yan menatap ke udara, dan wajahnya juga tampak tenang. Ketujuh sosok itu berada di depan, satu mengenakan pakaian abu-abu putih, dan 6 sosok lainnya berdiri di kedua sisi sosok putih itu. 7 patung batu di bawah skeleton Sith awalnya memiliki sesuatu. Seperti batu yang menutupi tubuhnya, tetapi saat ini, jika dilihat lebih dekat, tidak ada yang namanya patung batu. 7 pahatan batu mereka sekarang sama seperti orang normal. Selain itu, Xiao Yan merasakan kekuatan menakutkan yang tidak kalah dengan seni bela diri dari 6 pembangkit tenaga listrik yang berbaris dalam sosok putih. Aura pada sosok putih di tengah tertahan, seolah-olah seseorang yang tidak pernah memiliki dendam, tapi Xiao Yan tahu bahwa orang yang paling kuat pastilah sosok putih ini. Di atas aula utama, kabut putih perlahan menghilang, dan 7 pahatan batu menunjukkan warna aslinya. Aula yang semula sepi dan tegang. Saat ini, rasanya seperti dilempar ke dalam bom yang sangat berat, hampir dalam sekejap, menyebabkan aula utama mendidih seperti wajan. Pada saat yang sama, 7 sinar cahaya pada gulungan perlahan berubah menjadi bola cahaya dan disuntikkan ke 7 penjaga. Pada saat itulah ketujuh sosok itu tiba-tiba membuka mata mereka yang telah tertutup selama bertahun-tahun. Membunuh, saat ini, menyebar. Pemecah kuil. Bunuh tanpa belas kasihan. Bum bum bum. Semua orang baru saja melihat gelombang suara yang menakutkan menyatu menjadi semangat juang yang menakutkan yang muncul dari 6 orang di sebelah sosok putih, menyerang banyak orang kuat di aula. Semangat juang dari segala arah menebas dengan kejam ke arah orang-orang yang masuk ke aula, membawa cahaya 100 meter, dan kerikil di udara tidak dapat menahan diri untuk diguncang oleh kekuatan yang kuat ini. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Samsung Do Emperor tidak akan berani melawan sendirian. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, banyak ahli di aula buru-buru mengambil tindakan. Mereka juga jelas bahwa karena mereka telah memasuki aula terakhir, hanya jika 7 penjaga di depan mereka diselesaikan terlebih dahulu, maka keterampilan bertarung tingkat abadi dan ciptaan yang lebih berharga akan memiliki kesempatan untuk bersaing. Jika tidak, semua kompetisi sebelumnya, bahwa itu semua hanya omong kosong. Kerumunan memancarkan ki pertempuran yang mendominasi yang berwarna-warni dan penuh warna, dan ki pertempuran yang melonjak ke langit berkumpul menjadi dinding cahaya besar yang berdiri di depan semua orang, mencoba untuk menahan ki pertempuran yang mengerikan yang menyerang dari aula. Bang bang bang. Sonic Doki yang menakutkan dengan kejam menabrak dinding cahaya yang mengumpulkan Doki besar semua orang, dan kedua kekuatan itu menemui jalan buntu. Palem pembunuh api. Pecahkan untukku. Huan juga melihat kedua berkas cahaya yang menemui jalan buntu, dan tidak bisa menahan cemberut dan berteriak. Segera, dia merangsang seluruh tubuhnya dengan pertempuran ki, dan aura yang luar biasa juga meledak saat ini. Seni bela diri ini juga jelas, selama seseorang mengintervensi sinar jalan buntu ini, pasti akan hancur. Dinding cahaya yang dibentuk oleh serangan Sonic yang mengerikan dan semangat juang yang besar hancur seketika. Semua orang juga tahu bahwa sekarang, seperti dalam formasi, semua orang adalah belalang di atas tali. Hanya dengan bertahan melawan 7 wali ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk memikirkan hal-hal lain. Melihat kontak krisis dari serangan Sonic ini, semua orang di aula perlahan mengangkat kepala dan melihat ke arah 7 sosok di atas aula. Di atas aula utama, 7 sosok berdiri berjajar. Di bagian atas aula utama terdapat kerangka mirip tulang dan peti mati yang tampak biasa. Melihat ke aula, di tangga batu di bawah Throne of Skeletons, ada sosok berpakaian putih. Jika dilihat lebih dekat, pria berbaju putih itu terlihat seperti orang parubaya. Dia tidak bisa merasakan jejak semangat juang di sekujur tubuhnya. Kehadiran. Mengenakan pakaian putih, punggungnya menghadap ke Xiao Yan di aula, lalu dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di singgasana yang telah lama menjadi kerangka, matanya penuh kekaguman yang dalam.
Mengenakan tangga batu di bawah pakaian putih, 6 sosok kekar berdiri di bawah pakaian putih, menunjukkan bentuk angka 8. Hal yang aneh adalah keenam orang ini menghadap Xiao Yan dan mereka berdiri tegak, seolah menunggu sang jenderal. Sama seperti para prajurit yang memerintahkannya, ada niat membunuh di matanya. Mata orang-orang di aula juga melebar saat ini. Karena, orang-orang di depan Anda sama sekali berbeda dengan patung batu tadi, dan sekarang mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Brengsek. Melihat hal tersebut, Wu Huan mau tidak mau memarahi secara diam-diam, akhirnya dia berlatih selama bertahun-tahun, dan sekarang kekuatannya kecil dan tercapai. Wu Huan yang semula berencana untuk menunjukkan kekuatannya di reruntuhan ini, juga merasa bahwa seorang yang pandai, wanita tidak bisa memasak tanpa nasi. Bahkan dengan kekuatan yang kuat dari Wu Huan Sansing Doudi di tahap akhir, Dang Dang merasa tidak berdaya di hadapan salah satu dari 6 orang itu, belum lagi pembangkit tenaga listrik misterius berbaju putih. Tapi Wu Huan tidak memiliki sedikit pun tanda gentar, menatap tajam ke tangga batu. Brengsek. Feng Yi juga meremas tangan batu gioknya yang seperti kristal, dan gaun warna-warni di belakangnya juga menambahkan beberapa warna berbeda saat ini. Sial, informasinya salah. Mayat hidup yang memancarkan rasa kematian yang kuat di seluruh juga melihat barisan besar di tangga batu di depannya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah di hatinya. Bahkan jika semua orang di aula utama melakukan yang terbaik, saya khawatir akan cukup sulit untuk berurusan dengan keenam orang ini, apalagi yang misterius berpakaian putih itu. Ini tepat untuk meredam pedangku. Seorang pria muda berjubah abu-abu memiliki kain hitam yang melilit matanya, yang secara tak terlihat memancarkan aura yang mencengangkan dan menakutkan, tetapi ini tidak bisa menyembunyikan api tebal di mata pria berjubah abu-abu itu. Sebelum pria berjubah abu-abu selesai berbicara, satu tangan perlahan menyentuh pedang hitam di belakangnya, dan tangan lainnya perlahan menyentuh kain hitam di dahi dan matanya. Penampilan ini jelas merupakan tempat di mana Anda benar-benar dapat mengasah pedang Anda, jadi bagaimana mungkin pria berjubah abu-abu itu mundur? Hehe, Xiao Han, apakah kamu takut? Di pundak lembut seorang gadis lembut, seekor burung sebiru es sedang memandangi orang-orang yang menakutkan di tangga batu, tetapi burung itu baru saja mendengar kata-kata gadis lembut itu, dan hawa dingin yang mencengangkan terpancar dari burung itu, seolah memberi isyarat kepada gadis itu bahwa dia tidak takut sama sekali. Ini adalah reruntuhan yang sebenarnya. Hahaha. Sesosok berdiri diam, tubuhnya kekar, seperti menara besi, matanya juga terhanyut dengan tatapan tajam ke 6 jalur di atas tangga batu, darah di tubuhnya mendidih banyak, dan matanya juga penuh, tebal perang. Ini jauh lebih menarik sekarang. Gaun hitam panjang menonjolkan sosok wanita yang ramping dan anggun. Reading www.ukansu.com ramping dan montok, dan lekuknya saja sudah cukup untuk menarik perhatian aula. Cheng Wu Huan, mendiang Samsung Doudi. Feng Lei Cheng Feng Yi, panggung tengah Samsung Doudi. Pasar ginseng orang mati hidup di kota Yanwang, mendiang Samsung Doudi. Sword King City King Bell, panggung tengah dari Tristar Doudi. Setan dari keluarga salju, mendiang Samsung Doudi. Liu Yin, kota 10.000 binatang, panggung tengah dari bintang 3 Doudi. Berserker Sun Ming, mendiang Samsung Doudi. Mengumpulkan semua orang yang disukai surga di dekat King Cheng, mereka mengungkapkan sikap mereka saat ini. Yueru, kamu akan mengikutiku saat perang dimulai. Ada banyak bahaya di reruntuhan ini, tapi tidak akan sesederhana penjaga sederhana ini. Xiao Yan melihat kekuatan 7 orang di depannya, dan juga merasa bahwa ketujuh orang ini dia memang layak menjadi putra surga yang sombong, tetapi Xiao Yan tidak bermaksud takut sama sekali. Ya, Yueru juga dengan lembut setuju, dan kemudian tangan gioknya yang ramping mengelus dahinya, seolah ada sesuatu yang siap untuk pergi. Orang lain di aula juga saling memandang dengan cemas. Satu memandang yang lain dan berdiri di depan 7 orang. Mereka jelas memikirkan sesuatu. Kalau begitu, ayo bertarung. Asosiasi alkemis yang tersisa dan beberapa sekte di aula berteriak setelah berpikir. Jelas, setelah berpikir dan menimbang sebentar, orang-orang lain yang tidak mengungkapkan pendapat mereka juga jelas bahwa karena mereka semua telah datang ke harta karun, bagaimana mereka bisa kembali dengan tangan kosong. Mereka semua tahu bahwa selama mereka bisa mengalahkan penjaga ini, mereka secara alami akan mendapatkan keterampilan pertarungan peringkat abadi. 7 putra surga yang disukai di dekat King Cheng sudah akrab satu sama lain. Setelah saling melirik sebentar, Wu Huan memimpin dan berteriak. Kalau begitu, ayo bertarung.
Kerumunan di aula tiba-tiba meledak menjadi suasana yang mengerikan, mendekati 6 sosok di atas tangga batu. Kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu sendiri tidak menghargainya. Kalau begitu mati. Bahkan di hadapan cuaca mengerikan yang meletus dari banyak pembangkit tenaga listrik di bawah aula utama, mata berjubah putih itu tetap tidak bergerak. Dia masih menatap kerangka di singgasana seperti biasa, dan berkata dengan tenang, seolah sedang bercerita, hal yang biasa. Semua orang tercengang saat mendengarnya. Keenam sosok di depan mereka tidak bergerak hanya untuk memberi mereka kesempatan keluar dari aula, tapi mereka menyerah. Tapi semua orang tidak putus asa sama sekali. Peluang dan bahaya hidup berdampingan. Semua orang yang hadir mengetahui hal ini. Selanjutnya, ada pertempuran sesungguhnya. Tapi 6 penjaga di depan mereka, kekuatan puncak bintang 3 Doudi tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Semuanya, karena semua orang telah memasuki aula ini, keterampilan bertarung dan harta karun tingkat abadi ada di depanmu. Jika kamu memiliki kepang di hatimu, kamu harus menyingkirkannya. Semuanya tentang mengalahkan penjaga ini. Dan saya yakin Anda juga telah merasakan kekuatan mereka. Kekuatan puncak Samsung Doudi tidak tertandingi oleh siapapun yang hadir. Huan juga melihat banyak orang kuat di aula, mengatakan bahwa jika situasi saat ini disembunyikan, kemungkinan besar dia akan mati di tangan para penjaga. Keenam penjaga ini adalah kekuatan puncak dari Kaisar Dou Bintang 3, dan mereka masih belum mendapatkan kembali kekuatan mereka. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, jika Dou Emperor Bintang 4 atau lebih kuat, tidak satu pun dari orang yang hadir akan dapat melarikan diri. Begitu suara pria berpakaian putih jatuh, keenam sosok kekar di bawahnya juga meraung ke arah kerumunan di aula. Suatu saat telah muncul di depan semua orang. Membunuh. Para penjaga ini baru saja bangun dan belum mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Ini adalah kesempatan besar kita. Feng Yi juga telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat sejak tadi, dan baru saat itulah dia mengetahui hal ini. Kekuatan sebenarnya dari 6 penjaga di depan mereka seharusnya lebih dari puncak Samsung Doudi, tidak heran itu membuat orang merasa sedikit lemah, jadi begitu. Banyak pembangkit tenaga listrik di aula. Merasa lega saat mendengar apa yang dikatakan Feng Yi. Saat orang-orang di depan mereka sedang berbicara, sosok 6 penjaga menyebar, mengepalkan tangan, dan menyerang 7 pahlawan surga di aula. Ada angin kencang yang mengerikan di kepalan tangan yang kering, dan 7 pahlawan di depan lapangan melihat ini, dan buru-buru bertahan dengan keberuntungan di sekujur tubuh mereka. Menyebar. Kita berdua berurusan dengan seorang wali, pertama kalahkan orang yang akan mendukung yang lain, dan serahkan sisanya kepada orang kuat lainnya di aula. Huan juga berkata perlahan. Setelah bantuan jangka pendek barusan, dia juga tahu bahwa bahkan jika mereka bertarung sendirian, bahkan surga yang terpilih dari 7 kota besar mereka tidak akan dapat berurusan dengan seorang wali. Kekuatan puncak Dou di bintang 3 masih begitu tirani, jadi ada raungan pencaksilat. Tidak, aku bisa menghadapinya sendirian, dan aku juga sangat ingin menguji kekuatan wali ini. Manusia berjubah abu-abu berkata, dengan keinginan yang kuat dalam suaranya, seperti orang yang haus di padang pasir yang tiba-tiba melihat air pada umumnya. Itu artinya, sosok kekar juga tertawa, melihat aura yang kuat perlahan-lahan memancar dari tubuhnya, yang anehnya dikatakan, aura itu bukan berasal dari pertempuran Qi, tetapi dari mana otot kekar menyebar. Tidak ada kekurangan orang yang cerdas yang hadir untuk melihat bahwa salah satu dari 2 orang ini adalah Wang Zong, putra kebanggaan kota Raja Pedang, dan yang lainnya adalah Sun Ming, seorang pengamuk yang diberkati secara alami. Keduanya memiliki modal seperti itu. Wang Zong bertarung melawan seorang wali. Sun Ming bertarung melawan seorang wali. Zheng Su dan Wu Huan berhadapan dengan wali. Feng Yi dan Yao Mei melawan wali. Liu Yin dan Xiao Yan, Yueru bertarung melawan seorang wali. Orang-orang kuat di aula lain berurusan dengan wali terakhir. Xiao Yan juga tidak berdaya. Awalnya, dia ingin memancing di perairan yang bermasalah, tetapi tanpa diduga, dia ditangkap oleh orang-orang surgawi ini. Sekarang mereka belalang di atas tali, dan hal semacam ini tidak bisa dihindari. Yueru mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya untuk melawan seorang wali. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki 3 orang kuat untuk berurusan dengan wali, tampaknya Liu Yin berada di tahap tengah dari Kaisar Dou Bintang 3, Yueru juga berada di tengah Kaisar Dou Bintang 3, dan Xiao Yan sendiri hanyalah puncak dari Samsung Dou Emperor awal, meskipun ia jauh dari Dou Emperor Bintang 3.
Ujian tengah semester tinggal selangkah lagi. Bum bum bum. Dengan pembagian kerja yang jelas di antara banyak pembangkit tenaga listrik di aula, di tempat yang semula sunyi, dengan ledakan, ribuan warna dendam yang berbeda tiba-tiba meletus, menyilaukan, diikuti oleh suara yang teredam. Dilaporkan bahwa sosok di lapangan melintas dengan cepat, semuanya dengan cepat dikelilingi oleh penjaga target mereka di aula utama. Di dalam aula utama, melihat pemandangan di mana pertempuran pecah hampir sejak awal, satu demi satu pelatihan semangat juang yang sengit dapat dilihat di mana-mana. Setelah pembagian kerja diklarifikasi, semua orang bubar dan menyerang para penjaga. Di belakang Xiao Yan, penguasa kuno api abadi Heng menunjuk sedikit miring. Seorang gadis berambut hijau dan Xiao Han dengan rambut biru es perlahan memancarkan aura dingin yang menakutkan juga berdiri di samping Xiao Yan dan mereka. Meskipun tidak jelas mengapa Xiao Yan bisa membuat seseorang sekuat Wu Huan peduli pada mereka, Liu Yin tidak yakin mengapa. Namun, saya ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan memiliki binatang kecil yang kekuatannya sebanding dengan Dou di bintang 3, dan kekuatan serta garis keturunannya lebih kuat daripada Xiao Han yang memiliki garis keturunan Bing Feng. Dan Liu Yin juga tidak tahu mengapa Yueru di King Cheng, hanya Dou di bintang 3 di jangka menengah, juga bisa mendapat peringkat yang mendukung surga seperti dirinya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya, gelombang prioritas utama adalah menyingkirkan wali, dan hal-hal lain akan menunggu sampai selesai. Kemudian Liu Yin juga menatap wali di depannya, dan kemudian menatap Xiao Yan. Xiao Yan dan Yueru berdiri di tepi aula, dan mereka juga menghadap wali Liu Yin. Tubuh Yueru memancarkan energi pertempuran Qian, dan sesuatu perlahan bersinar di dahinya. Seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan Dou Qi merah, dan kemudian api putih susu melekat pada Dou Qi, yang terlihat sangat menakutkan. Dua napas kuat perlahan membungkus mereka berdua, dan dua napas yang sangat kuat meresap keluar dari tubuh mereka. Saat ini, mereka berdua tidak masuk ke medan kacau di aula utama. Mereka tahu bahwa suasana yang sangat kacau ini tidak akan bertahan lama. Selama orang-orang yang hadir mengalahkan seorang wali, dan mereka masing-masing menyatukan orang-orangnya, kekacauan di lapangan secara bertahap akan jatuh ke dalam situasi di mana beberapa orang kuat hidup berdampingan. Di bawah pengekangan saat itu, kekacauan akan sangat melemah. Begitu mereka melepaskan tangan mereka, maka para penjaga ini akan. Maka inilah saatnya bagi mereka untuk benar-benar bertarung. Namun, ada kemungkinan lain bahwa jika penjaga mengalahkan salah satu tim mereka, situasi mereka akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Semua orang yang hadir tahu bahwa penjaga puncak Dou di bintang 3 sudah cukup untuk mengubah situasi di seluruh medan perang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis berambut hijau itu menggigit bibir Bei dengan ringan dan berkata, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari wali di depannya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Ayo berjuang. Xiao Yan juga mengangkat bahu tak berdaya, dan menyerang wali di depannya terlebih dahulu. Melihat pertempuran di sekitarnya, Wu Huan dan yang lainnya berjalan lebih cepat dan lebih cepat, Xiao Yan menghela nafas lega, sepertinya mereka lebih unggul dalam berurusan dengan mereka. Xiao Yan juga mengalihkan pandangannya kembali ke wali abu-abu. Dou Qi yang agung di tubuhnya sedikit bergetar, dan Dou Qi merah yang melonjak muncul, meraung dan mengalir di sepanjang meridian seperti banjir, dan akhirnya mengalir keluar dari tubuh, tiba-tiba menarik kekuatannya. Naik ke atas. Penguasa kuno Yihuo Heng yang besar telah disingkirkan dari punggung Xiao Yan. Penguasa kuno Yihuo Heng terbungkus ki pertempuran putih susu. Ki pertempuran tirani menyebabkan ruang di sekitar penguasa berat berfluktuasi sedikit. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengepalkan gagang penggaris dengan telapak tangannya, memiringkan kepalanya ke arah Yueru dan Liu Yin dan berkata dengan ringan, cepat bertarung, jangan berlarut-larut terlalu lama. Yueru dan Liu Yin juga sedikit mengangguk, ki pertarungan berwarna biru dari pembentuknya keluar dari tubuhnya, dan cahaya biru yang menyilaukan membuatnya hampir seperti pohon yang menjulang tinggi di tanah, sangat mencolok. Melihat hal tersebut, yang terakhir pun menolak untuk mengaku kalah. Dia mengaktifkan seluruh tubuhnya melawan ki, semburan ki pertempuran biru es keluar dari tubuhnya, dan rasa dingin kecil di pundaknya juga memancarkan rasa dingin yang mencengangkan. Xiao Yan, beri aku waktu beberapa menit. Liu Yin juga memandang Xiao Yan, jelas merencanakan sesuatu. Dia sepertinya merasakan semangat juang yang kuat melonjak di belakangnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Liu Yin, karena dia bisa disebut kebanggaan surga, dia seharusnya memiliki beberapa keterampilan. Xiao Yan juga mengangguk pada Liu Yin.
Keduanya di depan mereka, benar-benar layak menjadi putra kesayangan surga. Kekuatan mereka memang luar biasa. Segera, telapak kaki mereka terangkat sedikit, dan mereka mendarat dengan keras. Itu adalah cahaya dan bayangan api putih susu, membawa suara kencang dari angin yang menindas, dan menembak ke arah penjaga es di depannya. Angin kencang yang menindas meniup pakaian abu-abu penjaga di depannya dengan erat ke kulit, tetapi wajah penjaga itu tidak takut, dia mencibir, dan tombak rok panjang perak muncul dari udara tipis, dan kemudian tombak perak itu tiba-tiba bergetar, douki perak yang berkedip dengan lampu listrik seperti ular kecil, menutupi tubuh tombak. Penjaga itu mengepalkan gagang tombak dengan tangan kanannya dan berteriak keras. Tombak itu berubah menjadi cahaya perak dan menembak leher Xiao Yan dengan sangat ganas. Ding ding ding. Sosok abu-abu besar itu tiba-tiba berdiri tegak, dan sinar cahaya perak langsung mengenai penguasa kuno yang misterius itu. Tidak bisa membantu gemetar sedikit. Serangan sengit itu diblokir, wajah penjaga abu-abu itu tidak berubah sedikit pun, dan lengannya tiba-tiba bergetar, dengan gas perak seperti lampu listrik, mengalir keluar di sepanjang tombak perak, dan akhirnya berubah menjadi beberapa bayangan tombak perak ilusi. Aneh dia menghindari pertahanan penguasa Yihuo Henggu Xiao Yan dan menikam kepala Xiao Yan di belakangnya. Bayangan senjata tempur perak yang menakutkan dengan lampu listrik membuat suara kicauan saat melewati udara. Kekuatan serangan Douki tipe guntur cukup mengesankan. Xiao Yan berada di benua Douki, dan dia merasakannya saat dia berdiskusi dengan saudara keduanya, Xiao Li, jadi tentu saja dia tidak akan membenci mereka. Beberapa meraung seperti naga yang marah. Bayangan senjata perak yang masuk dengan cepat membesar di pupil mata hitam pekat, tubuh Xiao Yan terkejut, dan ki pertempuran putih susu yang agung meledak. Dalam sekejap, itu memadat menjadi dinding energi putih susu di depan mereka bertiga. Ketiga Xiao Yan terbungkus rapat di dalamnya, dan bayangan senjata perak meledak dengan kejam di depan dinding energi yang telah dipadatkan oleh Xiao Yan. Bum bum bum. Dinding energi langsung dihancurkan oleh bayangan senjata perak, membuat suara keras seperti kaca pecah. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia sudah lama berharap bahwa penjaga di depannya memiliki kekuatan yang bermartabat dari puncak Dou di bintang 3, dan tembok pertahanan energinya jelas tidak dapat menghentikan serangannya, tetapi Xiao Yan tidak melakukan itu. Api membelah penggaris gelombang. Tangan Xiao Yan perlahan menjulurkan penguasa kuno api aneh itu. Tiba-tiba, energi panas putih susu yang menakutkan yang mengelilinginya menjadi lebih kuat saat ini, dan bahkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi saat ini. Sebuah kegilaan substantif dari energi api putih tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan dalam teriakan lembut Xiao Yan, dan kemudian dituangkan ke dalam api aneh penguasa kuno abadi di tangan Xiao Yan. Dan masuk. Dengan infus energi yang mengerikan, saya hanya dapat melihat bahwa penguasa api abadi hitam yang asli memiliki 23 warna aneh, yang membuat orang terlihat sangat aneh, dan penguasa kuno api abadi yang abadi tampaknya berputar-putar. Seperti 1000 nyala api. Oh, nyala api ini agak aneh. Sosok abu-abu yang memegang tombak perak di depannya juga melihat serangan Xiao Yan dan tidak bisa tidak berkata, aku jarang bertemu orang dengan api spesial seperti itu, jadi aku sedikit tertarik pada Xiao Yan di depan. Pria berpakaian putih di tangga batu menoleh dan melirik nyala api dan penggaris di tubuh Xiao Yan, seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu kepada penjaga abu-abu di depan Xiao Yan. Jelas bahwa serangan Xiao Yan mengandung kekuatan api yang menakutkan, dan bahkan penjaga abu-abu yang lebih kuat dari yang di depannya memiliki sedikit minat pada kekuatan api di tubuh Xiao Yan. Sementara sosok abu-abu itu berseru kaget, dia juga memompa energi pembalasan atribut guntur ke tombak perak di tangannya, dan kemudian dengan kejam menyerang keterampilan bertarung yang diluncurkan oleh penguasa kuno api abadi dari Xiao Yan. Puf puf. Penguasa abadi api abadi memancarkan kekuatan api yang menakutkan dan tombak perak yang dikelilingi oleh ular perak bertabrakan dengan kejam. Semangat juang yang menakutkan terpancar dari medan perang tempat Xiao Yan dan sosok abu-abu itu berhadapan. Xiao Yan ini benar-benar menakutkan. Sisanya, yang berurusan dengan wali masing-masing, merasakan serangan ini dari Xiao Yan, dan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Xiao Yan, yang pada masa-masa awal Kaisar Bintang 3 Dou, dapat melancarkan serangan yang begitu kuat. Itu sudah sangat kuat, dan yang kuat tampaknya api putih susu menimpanya. Semua orang tidak berani terganggu gelombang kemudian mereka bertarung dengan pasangannya masing-masing dan berurusan dengan para penjaga. Tepat saat ular perak bayangan pistol menghilang, Xiao Yan tiba-tiba mengambil langkah maju,
sebuah penggaris berat di tangannya terbang secara horizontal, kekuatan besar membawa ledakan sonik tajam yang merobek udara, dan menghancurkannya dengan keras di kepala penjaga. Energi menakutkan yang diciptakan oleh ayunan dari penggaris yang berat. Sudut mata De Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Setelah melihat pertempuran Xiao Yan dengan matanya sendiri, dia hanya tahu betapa mengerikan kekuatan yang terakhir itu. Di telapak kaki penjaga abu-abu itu, cahaya perak tiba-tiba keluar, dan tubuhnya bergetar. Puff! Dengan suara, lampu perak menyala, dan sosoknya benar-benar terlempar ke belakang hampir 5 atau 6 meter. Kecepatannya sangat cepat. Oke, itu beku. Suara bersemangat datang dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan melihat dan melihat bahwa itu adalah Liu Yin yang baru saja menyeduh sesuatu. Saat Liu Yin berbicara, ada juga beberapa es batu biru di telapak kaki penjaga abu-abu yang menghadapi Xiao Yan. Jelas, ini karena dendam sebiru es Liu Yin. Xiao Han, ayolah. Kata-kata Liu Yin baru saja jatuh, dan jari kakinya sedikit, dan tubuh mungilnya tersapu, dan akhirnya mendarat di Xiao Han yang sedingin es. Aneh untuk mengatakan bahwa Xiao Han, yang awalnya tidak penting, sebenarnya membengkak beberapa kali di bawah kata-kata Liu Yin, cukup untuk menahan 5 orang berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan menempelkannya di punggung burung biru sedingin es itu. Di mata burung biru yang awalnya sedingin es, tampaknya cahaya spiritualitas melewatinya saat ini, mengepakkan sayapnya dan mengepakkan sayapnya. Bulu es sangat tajam dan sangat dingin. Desir-desir, ayo pergi.